Salam damai sejahtera bagi kita sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita saat ini. Kita memuji-muji Tuhan Allah kita melalui pembacaan Mazmur secara berbalas-balasan. Bersorak-soraklah bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang benar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mengawali ibadah kita, kita muliakan Tuhan, kita nyanyikan pujian. Kidung Jemaat 13, Allah Bapa Tuhan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami. Mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah dengarkanlah hukum Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 17 berbunyi seperti ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 65 bait pertama, Cakrawala dan Malaikat. Saudara-saudara, bila kita diperhadapkan dengan hukum Tuhan yang dibacakan, nyatalah bahwa banyak perbuatan kita yang bertentangan dengan hukum Tuhan itu. Menyadari segala pelanggaran kita, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui dosa kita kepadanya dan kita memohon pengampunannya. Kita mengucapkan doa pengakuan dosa ini secara bersama-sama. Ia Allah yang maha kuasa dan maha kasih. Kami sudah sesat seperti domba dan masing-masing mencari jalannya sendiri-sendiri. Kami sering mengikuti hawa nafsu kami sendiri dan tidak dengar-dengaran akan panggilan-Mu. Kami banyak kali tidak melakukan apa yang seharusnya kami kerjakan, malah kami berbuat apa yang dilarang oleh-Mu. Dalam diri kami tidak ada lagi kemampuan untuk sembuh dari dosa-dosa kami. Ya Allah Bapa pengasih, kami mohon dengan kerendahan hati, kasihanilah dan ampunilah kami yang bertobat seturut perjanjian-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Demi Yesus Kristus pula ya Bapa yang rahmani, berilah anugerah kepada kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh hidup dalam dunia ini dengan sabar, adil, lagi saleh, sambil menyongsong hari kedatangan-Mu dalam kemuliaan langit dan bumi yang baru. Amin. Kidung Jemaat 28. Ya Yesus, tolonglah. Tolonglah, hapuskan dosaku.
Jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri dengan penuh sukacita iman, kita terima berita anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kepada kita sekalian diberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagaimana firman Tuhan, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau." Yesaya 44 ayat 22. Selanjutnya, saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan sebagai amanat hidup baru, sebagaimana kesaksian dalam Roma 8 ayat 12 sampai 14. "Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia." Kidung Jemaat 40, bait 1 dan 4. Ajaib benar. Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah kita persiapkan hati, bahkan segenap hidup kita, firman Tuhan akan diberitakan kepada kita di persekutuan ibadah minggu saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman-Mu adalah pelita bagi kami, yang menerangi kehidupan kami dalam menjalani dan mengarungi segenap waktu yang Tuhan beri di dunia ini. Firman-Mu mengarahkan kami untuk hidup seturut dengan yang Engkau kehendaki. Namun Tuhan, karena keterbatasan kami sebagai manusia berdosa, kami seringkali tidak mampu memahami, mengerti, bahkan melakukan firman-Mu. Untuk itulah Tuhan, kami merendahkan hidup di hadapan-Mu. Urapi kami saat ini dengan kuasa Roh-Mu, agar hati dan pikiran serta hidup kami sungguh layak dan terbuka menerima firman-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan firman-Mu di kehidupan ini, dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab saat ini terdapat dalam Matius 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata seperti ini.
Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ulama atau biasa dikenal dengan sebutan tokoh agama, pemuka agama, itu biasanya ditempatkan pada kedudukan terhormat, terutama di komunitas masyarakat yang diikat kuat oleh nilai-nilai keagamaan. Kehormatan ini diberikan kepada para tokoh agama, pemuka agama, atau yang tadi disebut ulama itu. Biasanya lahir dari dorongan atau kesadaran atau pemahaman bahwa tokoh agama atau ulama ini diyakini sebagai wakil Allah, sebagai pelayan Allah, sebagai orang yang diberikan karunia khusus menyampaikan pesan-pesan Allah. Itu bagus Bapak Ibu saudara-saudara. Memang itu ada kebenarannya. Kemudian saudara-saudara, kehormatan yang diberikan kepada tokoh agama atau yang lazim tadi kita dengar di negeri ini sebagai ulama, sesungguhnya lahir bukan karena ada aturan, bukan karena ada hukum atau perundang-undangan yang mengaturnya supaya ulama, para tokoh agama itu diberi kedudukan khusus atau penghormatan khusus. Sekali lagi, sesungguhnya ini lahir dari kesadaran umat yang beragama atas keberadaan mereka sebagai umat Tuhan, dan kemudian mereka membutuhkan orang-orang yang lebih mengetahui, mengenal ajaran-ajaran agama mereka. Kebiasaan seperti ini sesungguhnya telah lama dan sudah sangat lama berlaku dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Dan secara khusus berdasarkan kesaksian Alkitab, umat Israel, kemudian sampai kepada masyarakat Yahudi di zaman Yesus, berdasarkan catatan Alkitab bahwa para ulama ini, pemuka agama ini, sungguh mendapat penghormatan yang khusus. Saudara-saudara, berdasarkan catatan Alkitab Perjanjian Lama, Allah mengatur, menata dengan
spesifik dan sistematis bagaimana kemudian ada orang-orang khusus, ada orang yang dikuduskan untuk semata-mata bekerja melayani di bait Tuhan, untuk bekerja di tempat yang mereka kategorikan suci itu. Kaum Harum, kaum Lewi, kita dapat melihat itu dalam catatan Alkitab. Ini orang-orang kaum yang dikhususkan ada di bait Allah. Saudara-saudara, ada kekhususan kemudian ketika mereka hidup di bait Allah, mereka tidak mendapat warisan tanah. Hidup mereka utuh dan sepenuhnya dari bait Allah. Dan karena itu, kaum lainnya itu harus bertanggung jawab untuk terus mempersiapkan perbendaharaan di rumah Tuhan. Karena para pelayan-pelayan ini semata-mata hidup di sana dan dari sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan dan pelayan di bait Allah diatur dengan baku, dengan kaku, ditata sedemikian rapi setelah umat Yahudi kemudian kembali dari pembuangan. Semua peribadatan, semua orang-orang yang bekerja, yang melayani di bait Allah itu diatur dengan peraturan yang ketat. Selanjutnya saudara-saudara, dalam kehidupan umat pun ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh semua elemen masyarakat, orang tua, dan terlebih orang-orang yang tadi melayani di bait Allah. Sinagoge-sinagoge yang terdapat di berbagai tempat, bahkan di luar negeri, itu wajib dipakai sebagai tempat untuk belajar Taurat. Maka dari sekolah Taurat ini kemudian kita mengenal ada guru-guru Taurat. Dan murid-murid ini kemudian akan dipersiapkan menjadi guru-guru Taurat. Dan karena itu ada satu kelompok di bait Allah yang khusus menangani tentang hal ini, yang kemudian disebut para ahli Taurat. Demikian juga kemudian ada kelompok kaum Farisi. Kaum Farisi sesungguhnya adalah kelompok di tengah persekutuan umat yang sungguh-sungguh berkomitmen untuk menegakkan hukum Taurat. Mereka memeliharanya, mereka mengawasinya, dan mereka kemudian memberlakukan itu dalam kehidupan setiap saat. Intinya saudara-saudara bahwa umat Yahudi dalam segala keberadaan hidup mereka tidak pernah dapat dilepaskan dari aturan-aturan dan hukum-hukum agama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelanggar-pelanggar terhadap hukum Taurat ini kemudian akan mendapatkan sanksi. Dan sanksi ini akan diberi kepada mereka melalui orang-orang yang memberi perhatian khusus tadi, seperti para ahli Taurat dan kaum Farisi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menempatkan diri sebagai orang terhormat karena status sebagai tokoh agama dan orang yang hidup dalam fanatisme agama. Ternyata para ahli Taurat, orang-orang Farisi kemudian jatuh dalam kehidupan yang gila hormat. Untuk memperoleh rasa hormat ini, mereka biasanya berpakaian menyolok, seperti memakai tali sembayang yang lebar, jubah yang panjang, jalan-jalan di pasar, dan suka dipanggil rabi. Di mana-mana mereka menunjukkan dan memamerkan keberadaan mereka sebagai tokoh agama dengan maksud supaya mereka dipuji, supaya mereka dihormati dan dihargai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di semua bidang kehidupan, di pasar, di bait Allah sekalipun, di tempat pesta sekalipun, orang-orang ini selalu mau menonjolkan diri supaya mereka mendapat pujian dan penghormatan. Gila hormat
Itulah status yang diberi kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Gila hormat, itulah status yang diberi kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus memperhatikan kebiasaan buruk ini, dan itulah kemudian alasan Yesus mencela mereka. Kalau kita lanjutkan bacaan kita, maka di situ ada celaan kepada ahli-ahli Taurat, celaan kepada orang-orang Farisi. Karena apa yang terjadi? Dalam kenyataan saudara-saudara, kecerdasan mereka, kemampuan mereka untuk menafsirkan, mengajarkan Taurat Tuhan itu ternyata tidak dibarengi dengan keteladanan hidup. Mereka hanya mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Hukum Tuhan dibebankan kepada orang lain tetapi mereka tidak menyentuhnya. Kemudian apa tanggapan Yesus tentang hal ini? Yesus katakan dalam bacaan kita, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah, lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ada tetapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus dari pernyataan ini? Sesungguhnya saudara-saudara, Yesus mengakui keberadaan ahli Taurat dan kaum Farisi ini. Yesus mengakui keberadaan mereka sebagai orang-orang yang kemudian menduduki kursi Musa, artinya yang menerima Taurat Tuhan, kemudian mengajarkannya dan mempraktekkan itu dalam kehidupan. Tapi sayang, saudara-saudara, ahli Taurat dan kaum Farisi tidak melakukan hukum-hukum dan Taurat Tuhan itu. Mereka hanya memberlakukannya kepada orang-orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus sungguh tidak setuju dan sangat menentang identitas pemuka agama seperti ini. Yesus tidak menginginkan budaya pamer dalam beriman supaya mendapat pujian dari orang banyak. Yesus menginginkan manusia-manusia yang melayani Tuhan, yang punya integritas, ucapan selaras dengan apa yang dilakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gila hormat bukanlah sikap hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan di segala aspek pelayanan yang dilakukannya. Dimanapun orang percaya berkarya, dimanapun pengikut Kristus bekerja, dimanapun pengikut Kristus diberi tanggung jawab, mengabdi, melayani. Saudara-saudara, mencari hormat bukan sikap yang benar. Para ahli Taurat, orang-orang Farisi sangat dikecam oleh Tuhan Yesus atas sikap hidup seperti ini. Inilah kemudian yang melatar belakangi Yesus dengan tegas mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Para ahli Taurat, orang-orang Farisi yang dikecam Yesus itu kemudian sangat keberatan. Dan itulah sebenarnya alasan mereka untuk selalu berusaha untuk membinasakan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian kepada kita yang percaya kepada Yesus, dalam bacaan ini kita diberi nasihat dan pengajaran iman, keteladanan itu. Apa itu? Mari kita lihat. Saudara-saudara, Yesus katakan bahwa kita sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus, jangan mau dan jangan suka dipanggil sebagai rabi. Apa maksud Tuhan? Bagaimana dengan saudara-saudara yang jadi guru? Apakah kita menolak dipanggil sebagai Pak Guru dan Ibu Guru? Tidak seperti itu, saudara-saudara. Rabi dalam catatan Alkitab, dalam bahasa Ibrani, aslinya sesungguhnya tidak boleh hanya diterjemahkan sebagai guru.
rabi dalam bahasa Ibrani sesungguhnya itu menunjuk pada guru yang agung. Maka ketika ahli-ahli Taurat dipanggil rabi, sesungguhnya mereka kemudian merasa bangga dan besar kepala bahwa mereka adalah guru yang agung yang maha tahu tentang hukum-hukum Tuhan. Dan ternyata saudara-saudara, mereka terjebak akan atas panggilan rabi ini. Menganggap orang-orang awam itu orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan apa-apa dan kemampuan apa-apa tentang kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus ingatkan bahwa hanya ada rabi kita, yaitu Dia. Satu-satunya rabi kita, sang guru agung yang agung adalah Yesus Kristus. Selanjutnya Tuhan Yesus pun mengingatkan supaya jangan kita di dunia ini memanggil Bapa. Bapa dalam hal ini juga menunjuk pada ketergantungan hidup. Bahwa hanya ada satu tempat kita menggantungkan hidup, yaitu Bapa di surga. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkataan Tuhan Yesus dalam bacaan kita sungguh-sungguh mau mengingatkan kita sekalian, menyadarkan kita sebagai pengikut Kristus. Siapapun kita, bahwa dalam teologi yang kita anut, imamat am yang rajani, kita semua adalah imam, kita semua adalah anak-anak raja. Maka sesungguhnya kita sama di hadapan Tuhan Allah, walaupun kemudian dalam kehidupan dan pelayanan gereja kita menata itu dalam keteraturan, ada pelayan-pelayan khusus, ada jemaat. Ini bukan mau membanding-bandingkan dan meninggi-rendahkan orang di dalam persekutuan. Seharusnya saudara-saudara, setiap orang yang hidup dalam persekutuan yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagaimana Yesus sampaikan, harus merendahkan diri. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Tetapi keteladanan seperti itu tidak diberikan oleh ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi. Mereka harus dilayani kemanapun mereka pergi, padahal mereka adalah pelayan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah hidup yang berintegritas. Ucapan, pengajaran harus selaras dengan tindakan. Jangan lain di bibir, lain di hati, dan lain yang dilakukan. Saudara-saudara, kalau minggu lalu kita diingatkan bagaimana kehidupan ini dalam berkarya dimanapun, melayani supaya kita tidak mencari pujian, kita tidak melakukan tipu daya, kita melakukan pelayanan dengan ketulusan. Saat ini pun Tuhan Yesus melalui bacaan Alkitab itu ini mengingatkan kita sekalian supaya yang pertama, saudara-saudara, jangan mencari hormat dimanapun saudara berkarya. Yang kedua, saudara-saudara, selalulah rendahkan diri saudara, karena hanya ada satu kunci supaya kita dapat ditinggikan, yaitu hanya dengan merendahkan diri. Dan yang ketiga, saudara-saudara, selalulah menjadi manusia, menjadi jemaat, menjadi pelayan, menjadi pekerja, menjadi pegawai, menjadi orang yang mengabdi. Hidup dengan integritas, selaraskan perkataan, pikiran dengan tindakan saudara. Percayalah saudara-saudara, bahwa orang yang merendahkan dirinya pasti akan ditinggikan, itu janji Tuhan. Kalau saudara merasa diri saudara besar hari ini, kalau saudara merasa jabatan saudara besar hari ini, dan harta saudara besar hari ini, kehidupan saudara besar hari ini, ingatlah Yesus katakan, barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Maka saudara-saudara, Tuhan membuat kita besar, dan Tuhan sudah memberi kita kepada kita yang terbesar.
Mari kita hidup melayani. Karena dengan melayani, setiap orang pasti akan merendahkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 57. Yesus, lihatlah umatmu. Yesus, lihat umatmu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Tanpa cahaya Roh Kudus kami dalam kegelapan, biar oleh sabdamu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Jemaat Tuhan, marilah dengan penuh sukacita iman kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan Allah. Marilah dengan sukacita kita memberikan persembahan kepada Tuhan Allah kita untuk kemuliaan namanya. Dengarlah firman-Nya dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 403, kita beri persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Diundang kita sekalian berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan
dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, inilah persembahan umat-Mu. Dengan kerendahan hati kami menyerahkannya kepadamu. Kuduskanlah ya Tuhan supaya layak dipakai bagi pekerjaan-Mu melalui gereja-Mu ini. Berilah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami selalu bersyukur dan menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kidung Jemaat 377, Sang Rajalah Gembalaku. Sang Rajalah Gembalaku yang baik dan penyayang, tak kurang aku apapun selama ku miliknya. Disilakan kita duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada Tuhan Allah mari kita sampaikan segala keberadaan hidup kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, kami memuliakan Engkau Tuhan di dalam kerendahan, sebab Engkau Allah yang maha tinggi. Di dalam Yesus Kristus Engkau telah mengajar kami untuk hidup dengan benar melalui firman. Engkaulah ya Tuhan Allah Bapa kami. Engkaulah Yesus Kristus Rabi kami. Engkaulah tempat kami menggantungkan segenap hidup ini. Meteraikan firman-Mu Tuhan di hati sanubari kami, supaya siapapun kami, baik sebagai pelayan khusus, baik sebagai perangkat gereja, baik sebagai warga jemaat, kami senantiasa hidup merendahkan diri kami di hadapan Tuhan dan juga sesama, supaya kami ditinggikan sebagaimana janji firman-Mu. Kami mau melayani Tuhan, karena sesungguhnya Engkau melengkapi kami dengan kuasa itu. Mampukan kami merendahkan hidup kami, sebab hanya dengan kerendahan hiduplah kami patut dan layak disebut sebagai pelayan. Ya Allah Bapa di sorga, kami tetap memohon supaya kami dijauhkan dari segala godaan untuk gila hormat, untuk mencari hormat atas segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami perbuat, yang kami beri. Tapi sesungguhnya kami percaya kehormatan itu Tuhan beri kepada kami karena kami sungguh-sungguh telah ditebus, dikuduskan oleh Tuhan menjadi manusia-manusia yang terhormat. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas segala kemurahan dan kasih karunia-Mu yang kami nikmati. Hari-hari hidup boleh kami jalani dan lalui dengan mengandalkan kuasa dan kekuatan Tuhan. Di setiap pengalaman duka cita, suka cita, di hati yang gembira dan sedih, Tuhan telah berkarya. Hari ini kami ada. Kami boleh menoleh masa lalu dan memandang masa depan dengan syukur di hari ini. Dimuliakan Engkau ya Tuhan Allah, Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Karena hanya dengan demikianlah, hanya karena kemurahan-Mu lah kami menjalani kehidupan ini dengan penuh kasih sayang dan berkat-berkat Tuhan. Berkati kami Tuhan, sertai jalan kami ketika kami menapaki perjalanan ini lagi ke depan. Semua kami warga jemaat-Mu, dimanapun kami berkarya, di mana kami bekerja, mengabdi, melayani, berbakti, jauhkan kami Tuhan
dari segala nafsu duniawi untuk gila hormat dan mencari hormat. Tapi mampukan kami melakukan segala tanggung jawab kami dengan penuh kerendahan dan dalam konsep melayani, supaya Tuhan dimuliakan dan janji Tuhan berlaku atas kami. Berkati setiap warga jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, setiap rumah tangga dalam keberadaan mereka, dalam pergumulan yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang dirawat di rumah sakit dan dalam pemulihan di rumah masing-masing, Tuhan yang berkarya. Yang dalam pergumulan karena berbagai faktor di dalam kehidupan ini, tekanan hidup yang semakin terasa, terutama Tuhan di masa COVID-19 ini, Tuhan Engkau berkarya supaya semua menjadi sukacita dalam perjalanan umat-Mu. Berkati Tuhan orang-orang tua, saudara-saudara kami yang dalam pergumulan untuk terus bergumul menghadapi penyakit, Tuhan akan beri sukacita, penghiburan. Tuhan akan menolong dan memberkati segenap kaum keluarga. Berkati mereka yang berulang tahun bersukacita karena kasih-Mu. Sempurnakan syukur mereka dan lengkapi sukacita yang terjadi dan mereka rasakan. Berkati Tuhan orang-orang yang kami kasihi, yang terpisah dengan kami di kehidupan ini karena berbagai bentuk keadaan hidup, ayah ibu kami, sanak saudara, anak-anak kami, suami, istri. Tuhan akan tetap menggenggam kami dalam tangan kasih-Mu, sebab di dalam kasih-Mu kami tak akan pernah dipisahkan oleh apapun dan siapapun. Tuhan, Engkaulah yang berkarya di dalam kehidupan kami dan dalam segala rencana kami ke depan. Persekutuan Jemaat-Mu GPD Koinonia Palu, Tuhan akan terus lindungi, kokohkan dan kuatkan, supaya terus boleh menjadi persekutuan yang melayani, yang memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa memohon kasih-Mu. Ketika gedung gereja GPD Koinonia ini sedang dalam tahap pekerjaan pembangunan, Tuhan akan berkarya supaya rencana dan kerinduan kami menyiapkan dan mempersembahkan bait Allah ini untuk kemuliaan nama-Mu dapat terwujud. Berkati Tuhan anak-anak kami dalam meraih cita-cita dan mimpi mereka melalui pendidikan mereka. Berkati dan arahkan hidup anak-anak kami untuk memperoleh dan menemukan pekerjaan, supaya mereka boleh meraih masa depan dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Ya Tuhan Allah, kuasa-Mu, kehendak-Mu jadi atas bangsa dan negara kami, atas segenap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, mari mengakhiri ibadah ini diundang kita berdiri, kita melakukan pujian. Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Membimbing aku pada air tenang.
Jemaat Tuhan, mari buka hidupmu, arahkan kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan kita duduk kembali dalam saat teduh. Mari kita sampaikan doa kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita saat ini. Atas nama seluruh perangkat pelayanan GPD Jemaat Koinonia Palu, bahkan kami tim multimedia yang menyiapkan liturgi ibadah ini menyampaikan selamat hari Minggu, selamat menjalani hidup dengan hikmat Tuhan. Shalom.